Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bikin roti manis yang isiannya coklat dan juga pisang. Sekaligus aku mau nge-review mixer Mito MX100 yang aku pakai hari ini. Aku bakalan kasih tahu apa aja kelebihan dan kekurangan mixer Mito MX100 ini berdasarkan pengalaman aku yang pakai mixer ini udah beberapa kali. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikin rotinya dan gimana aku nge-review mixer MX100 ini, tonton terus ya videonya dan jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Jadi buat fokusin ke reviewnya, aku menggunakan resep yang ada di buku resep mixer Mito ini. Jadi di buku resep ini udah ada resep roti manis, bahan dan juga cara membuatnya. Jadi aku ikutin resep yang ada di sini aja. Ini juga bahan-bahannya udah aku sediakan seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku siapkan 350 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra. Ini juga tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Juga ada 20 gram susu bubuk full cream. Selanjutnya gula pasir. Ini juga ragi atau vermipan atau merek apapun. Lanjut ada 3 butir kuning telur. Ini juga aku pakai unsalted butter merek Anchor. Selanjutnya susu UHT yang dingin yang udah dimasukkan di kulkas sama 100 ml air dingin yang udah dimasukin kulkas juga. Ini lanjut bahan untuk isian rotinya, aku punya pisang raja yang udah kematangan. Terus aku punya filling coklat. Ini bahan untuk topping rotinya, aku punya Mrs. dan juga Elmer Chocolate Stone kayak gitu. Yang pertama yang aku lakukan, aku belah dua dulu pisangnya seperti ini. Semua pisangnya itu dibelah dua. Ini udah aku panaskan margarin di atas pan, lalu aku masukkan pisang yang udah aku belah tadi. Ini gunanya supaya pisangnya itu menjadi lembut dan agak manis dan gurih. Jangan lupa pisangnya dibolak-balik supaya pisangnya mateng merata ya guys. Ini pisangnya udah mateng, boleh kita angkat ya. Kita dinginkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan untuk bikin rotinya. Pertama kita masukkan tepung ke dalam bowl. Ini tepung segitiganya kita masukkan juga ke dalam tepung cakra tadi. Dilanjutkan dengan masukkan ragi. Gula juga kita masukkan semuanya ke dalam bowl. Ini lanjut, yang terakhir kita masukkan susu bubuknya. Setelah semua bahan kering dimasukkan ke bowl, kita pasang mixernya dulu ya, seperti ini guys. Sekarang lanjut, kita masukkan 3 butir kuning telur ke dalam mixernya. Sekarang kita mulai nge-mixer. Pertama-tama aku masukin semua susunya. Ini aku masih pakai kecepatan 3 di mixernya ya. Kalian bisa lihat putaran mixernya cukup bagus. Aku tambah di kecepatan 4 kayak gini.
By the way, ini aku sengaja nggak matiin suara mixernya karena aku pengen kalian itu dengar suara mixernya ini sendiri saat ngadon. Jadi untuk nge-mixer step yang pertama ini sebelum butternya masuk itu kurang lebih 7-8 menit baru adonannya itu menyatu dengan sempurna. Kalau adonannya udah menggumpal kayak gini, saatnya kita masukin butter ke dalam adonan. By the way, aku juga masukin 5 gram garam. Tadi aku lupa di awal, jadi aku masukin sekarang. Sekarang kita lanjut lagi untuk nge-mixernya. Di tahap ini kita benar-benar harus nge-mixer atau mengulen adonan sampai benar-benar kalis elastis. Dalam tahap ini aku pakai kecepatan 4-5 untuk mengulen adonan ini. Udah mulai terlihat ya kalau mixernya itu goyang-goyang. Karena memang adonan roti ini berat, jadi mixernya pasti akan goyang. Ini setelah 10 menit aku cek dulu. Wah, ternyata belum kalis. Aku lanjutkan lagi nge-mixernya. Ini setelah 15 menit aku nge-mixer, aku lihat adonannya, wah belum widopen, jadi masih perlu di mixer lagi. Jadi memang kalau pakai mixer kayak gini itu kita harus rajin-rajin ngecek apakah adonannya itu udah kalis atau belum. Jadi usahakan adonan kalian itu udah elastis sebelum adonannya itu menghangat. Dia karena kalau terlalu lama di mixer dengan mixer seperti ini dia akan hangat. Kalau adonannya hangat nanti dia mudah overflowing. Jadi hati-hati ya. Ini juga aku cek lagi. Ternyata adonannya masih sobek kalau dibentangkan seperti ini. Lanjut lagi nge-mix sampai benar-benar kalis elastis dan widopen. Apakah mixer ini bisa? Alhamdulillah akhirnya setelah hampir 20 menit nge-mix dengan mixer ini, adonannya kalis elastis juga seperti ini ya. Kalau dibentangkan itu dia menipis. Ini ya, kayak gini adonan yang udah kalis elastis. Kalau dibentangkan itu dia melebar. Ini udah adonannya aku bulatin semuanya kayak gini. Istirahatkan sekitar 5 menit supaya dia lebih elastis lagi saat dipotong-potong. Ini adonannya udah aku bagi, beratnya masing-masing 50 gram. Lanjut aku rounding. Jadi yang nggak bisa rounding bisa kayak aku ini. Ini cara ngeronding di bawah kayak gitu ya, diputar-putar sampai semua permukaan rotinya itu halus. Meronding ini sangat penting supaya nanti menentukan hasil roti yang dibikin itu cantik, permukaannya halus atau tidak. Jadi jangan lupa untuk meronding adonan yang udah kita buat. Ini aku contohkan cara meronding dengan pelan ya. Pertama diputar-putar tangannya itu, adonan di tengah-tengah kita putar-putar.
Jadi meroding itu adonannya itu berada di tengah-tengah antara kelingking dan juga jempol, terus diputar-putar tangannya sampai adonannya itu menjadi halus. Rounding semuanya seperti ini, di tangan juga bisa. Jangan lupa ujungnya itu harus benar-benar rekat. Yang ujung-ujung ini tuh harus dicubit-cubit kayak gini. Ini setelah semua adonannya di rounding, sekarang saatnya kita isi dengan bahan isian. Ini dia pisang yang tadi udah kita masak tadi. Ini lanjut dengan filling coklatnya, kita gunting dulu ujungnya. Ini adonannya yang pertama, kita gilas dulu ya supaya semua udara yang ada di dalam adonan itu hilang. Kita gilas sampai tipis. Ini caranya. Sampai benar-benar tipis gilasnya, terus kita balik adonannya karena yang bagian atas ini untuk bagian luar rotinya biar hasilnya itu mulus. Ini lanjut kita kasih pisang di ujung adonan itu kayak gitu, terus dikasih dengan coklat filling di atasnya. Bagian ujung yang bawah aku potong-potong, bisa menjadi 8 bagian atau 10 terserah. Lalu ujung-ujungnya itu ditarik ke bawah seperti ini supaya dia nanti mudah untuk menggulungnya. Sekarang kita gulung rotinya. Jangan sampai coklatnya itu keluar-keluar, nanti kalau dibakar dia akan gosong. Jadi jangan sampai keluar coklatnya itu. Setelah sekali gulung dan ujungnya dipencet-pencet, tinggal kita gulung deh sampai ke ujung adonan roti itu. Dan ingat, bagian yang ada sambungannya ini kita taruh di bawah seperti ini. Cantik kan? Karena kalau misalnya bagian yang ini diletakkan di atas atau enggak di bawah, dia bakalan kebuka saat proofing dan juga saat dibakar. Lanjut lagi, aku ke bentuk roti. Jangan lupa adonannya itu digilas sampai semua udara yang ada di dalam adonan hilang keluar. Seperti ini adonannya, dikasih pisang dan kita kasih coklat. Lalu jangan lupa yang bagian bawahnya itu kita iris-iris sesuka aja sih, mau berapa, mau 8, mau 6, ya paling beda besar atau tidaknya aja. Terus digulung deh kayak gini. Gampang kan guys? Ini dia semua adonan yang udah siap aku bentuk. Cantik kan? Setelah kayak gini adonan siap untuk di proofing. Jangan lupa bagian atasnya itu ditutup dengan plastik atau kain, terserah. By the way, proofingnya kurang lebih 35 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat sesuai dengan daerah kalian masing-masing, apakah panas atau dingin. Setelah itu aku siapkan bahan untuk olesan di atasnya, yaitu susu UHT dan juga kuning telur. Aku kocok-kocok, lalu aku oles-oles ke atas rotinya supaya nanti coklat misis atau coklat stonenya itu bisa menempel bagus di atas rotinya gitu. Cara ngolesnya itu oles dengan pelan-pelan ya, dikuas-kuaskan kayak gini, jangan sampai kuat, nanti adonannya itu bisa kempes. Oles ke semua bagian roti kayak gini ya. Ini
sekarang di atas rotinya aku kasih coklat stone sama misis supaya rotinya itu terlihat cantik. Dan ini dia roti yang udah cantik, yang siap untuk dipanggang. The way, ini dia oven aku, udah aku panasin di kurang lebih 200 derajat Celcius. Ini yang pertama aku masukin di rak bawah. Jadi ini udah kurang lebih 7 menit dipanggang. Aku mau pindahin ke bagian atas karena memang oven aku ini nggak ada api atas, jadi kita harus pandai-pandai aja gitu. Ini juga setelah 7 menit di atas baru rotinya matang, sudah kecoklatan kayak gini. Dan ini dia hasil roti yang udah mateng menggunakan mixer MX100. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya ya. Yang pertama, kelebihan dari mixer ini. Yang aku suka dari mixer ini, mixernya itu cantik, ukurannya kecil dan juga ringan. Terus mixer ini juga ada tutupnya. Jadi kalau misalnya kita nge-mixer tepung gitu banyak, dia tuh nggak keluar gitu, nggak ngotorin sekeliling mixernya. Terus ini untuk aksesorisnya, yang pertama dog hook ini lumayan sih menurut aku. Lanjut ini juga terbuat dari besi yang Y-better ini. Terus ini yang paling aku suka whisknya itu walaupun lembek bisa dipencet-pencet, tapi sekalinya nge-mix itu bagus banget gitu. Next aku bakalan bikin video juga nge-mix pakai yang ini. Ini juga kelebihan yang bagus banget menurut aku. Jadi ada anti geser di bawahnya itu. Jadi kalau misalnya pun mixernya itu goyang-goyang saat nge-mix, tapi dia nggak bakalan geser sama sekali gitu. Terus aku juga suka karena daya listriknya itu rendah, hanya 350 watt. Di mixer ini juga udah dijelaskan bahwa level 1 sampai 6 untuk dog hook atau untuk ngaduk roti, mie atau pizza. Sedangkan yang kedua, Y-better ini untuk ngaduk kue kering, nastar. Jadi yang terakhir untuk level 10 sampai 12 itu gunanya untuk whisk supaya kita mengocok telur atau untuk adonan sponge cake. Terus dia itu punya 12 kecepatan dan tombol putarnya itu juga enak banget kalau menurut aku. Dan untuk harga di bawah 2 jutaan, mixer ini udah oke banget. Udah bisa ngadon roti, ngadon cake, segala macam. Lanjut, ini kekurangan yang ada di mixer Mito MX100 menurut aku. Yang pertama, menurut aku hal yang paling mengganggu dari mixer ini yaitu suaranya sangat-sangat berisik. Jadi bikin gak nyaman gitu kalau kita lagi ngadon kue. Yang aku lihat mixernya tetap goyang-goyang walaupun 500 gram tepung yang aku pakai. Kalau untuk amannya 350 gram tepung aja sih sebenarnya udah lebih bagus. Karena ngelihat mixer ini goyang-goyang, aku tuh sampai nggak tega gitu sih, kayak kasihan gitu ngeliat mixernya. Jadi posisi mixernya ini harus dimatikan dulu, baru kita bisa masukkan bahan, kecuali yang bahan cairan ya. Karena masukin bahannya harus pakai sendok kayak tepung gitu, karena ini jarak antara mixer sama bowlnya itu sangat kecil karena dia mixernya emang kecil. Jadi mixer ini juga nggak bisa ngadon adonan yang terlalu sedikit. Misalnya cuma untuk nge-mix adonan dalgona atau cuman untuk 1 telur, itu nggak bisa. Jadi minimal 2 telur ukuran besar kalau mau nge-mix. Jadi kesimpulan yang udah aku dapat selama pemakaian mixer ini, mixer Mito MX100 ini hanya untuk pemakaian yang wajar di rumah, kayak baking-baking cantik, kayak untuk menyalurkan hobi, atau sekali seminggu pengen bikin roti, itu masih wajar dan pastinya akan sangat-sangat awet.
Tapi kalau untuk bakulan kue, apalagi bakulan roti atau bakulan donat, aku kurang rekomendasiin. Karena ya emang mixer ini diperuntukkan untuk baking-baking di rumah. Kalau untuk bakulan cake, mixer ini bisa-bisa aja sih dipakai, cuman harus perhatiin kapasitasnya juga. Terus juga dikasih waktu untuk mixernya ini istirahat, jangan sampai seharian itu mixernya dipakai, sudah pasti mixernya nggak bakalan awet. Oke teman-teman, itu dia review dari aku. Buat kalian yang pengen nambahin, boleh komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe untuk kalian berlangganan channel aku. Terima kasih semuanya, thanks for watching. Sampai ketemu lagi.